Selamat pagi Sobat GPIB dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa kembali dengan saya Pendeta Stephen, Pendeta Jemaat GPIB Taman Sari Salatiga di Pospelkes Kembang Sari dan Pospelkes Kalimanggui. Pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Injil Lukas pasal 1 ayatnya yang ke-14 hingga ayatnya yang ke-17. Namun sebelum itu, marilah kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kepadamu ya Allah atas penyertaan yang Engkau berikan bagi kami di sepanjang istirahat kami pada malam hari yang telah berlalu. Kami boleh bangun pagi ini dengan keadaan yang baik. Itu semua kami yakini karena cinta kasih dan berkat yang asalnya daripada Tuhan. Ya Bapa, pagi hari ini sebelum kami melakukan berbagai aktivitas kami mau membaca dan merenungkan firman, supaya firman itu memberikan motivasi kepada kami, bahkan juga pembelajaran serta hikmat, supaya dalam setiap pengambilan keputusan kami melakukannya dalam hikmat Tuhan. Ya Bapa, berbicaralah kepada kami umat-Mu sedia untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Sobat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita membaca firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 1 ayatnya yang ke-14 hingga ayatnya yang ke-17 yang menyatakan, engkau akan bersukacita dan bergembira. Bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu, sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia, untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Sobat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan, hidup ini memang penuh dengan misteri. Ada orang yang berusaha untuk memelihara pola hidup yang baik, tapi ternyata dengan berolahraga, dengan makanan yang sehat, tetapi ternyata bisa sakit juga. Ada juga sebaliknya, yang hidupnya tidak teratur, tetapi dia selalu sehat. Itulah misteri kehidupan. Dan seringkali itu tidak dapat dihindarkan dalam kehidupan kita. Nah, bacaan Alkitab kita juga ini berbicara tentang misteri kehidupan, tentang bagaimana seorang imam dari rombongan Abia bernama Zakaria yang sudah cukup tua dan juga memiliki istri mandul kalau kita baca secara keseluruhan dalam satu perikop bacaan Alkitab kita ini. Kita bisa melihat bahwa itu adalah tantangan kehidupan, karena anak merupakan lambang masa depan. Ketika seorang tidak memiliki anak, berarti dia tidak memiliki masa depan. Tetapi bacaan Alkitab kita menyatakan bahwa seorang Zakaria dihampiri atau dinyatakan oleh Tuhan bahwa dia nantinya akan memiliki keturunan, dan bukan keturunan yang kaleng-kaleng, keturunan yang luar biasa. Dia akan menjadi orang yang membuat
hati bapak-bapak, ayatnya yang ke-17, akan berbalik kepada anak-anaknya. Dan hati orang-orang yang durhaka menjadi orang-orang yang benar. Jadi dia bahkan dibilang begini, memiliki roh yang seperti Elia, membuka jalan bagi Tuhan. Ini bukanlah hal yang biasa-biasa saja, tapi ini adalah berita yang sukacita sangat luar biasa. Itulah yang dilakukan oleh Tuhan bagi orang-orang yang setia kepadanya. Karena Zakaria ini dalam pergumulan yang dia hadapi, dia tetap menjalani tugasnya dengan setia. Kalau kita baca di ayat-ayat awal, dia lakukan panggilannya sebagai imam dengan kesetiaan. Dan dari apa yang dia lakukan itu membuat dia juga disapa oleh kasih Tuhan. Nah, dalam bacaan Alkitab kita ini, kita juga mau diingatkan bahwa kalau kita setia dalam pekerjaan atau menyibukkan diri dalam pekerjaan Tuhan, kita setia dalam urusan-urusan pekerjaan Tuhan, maka segala urusan kita juga Tuhan akan berkati. Karenanya di minggu Advent yang ketiga ini kita juga diajak, kalau ada persoalan, pergumulan dalam kehidupan kita, jangan sampai itu menghilangkan sukacita kita. Karena di dalam Tuhan ada pengharapan, sama seperti Zakaria dan Elisabet yang tidak dilupakan Tuhan dalam kesetiaannya. Kita juga yang setia kepadanya tidak akan pernah dilupakan. Karena hidup kita ada dalam kendali Tuhan. Tuhan memberkati kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu atas firman yang boleh menyapa kami di pagi hari ini. Mengingatkan kepada kami bahwa ketika kami setia dalam pekerjaan, urusan di ladang Tuhan, maka urusan kami juga Tuhan tidak akan pernah tinggalkan kami. Seperti Zakaria dan istrinya Elisabet yang Tuhan sapa dengan kasih, kami yakin juga Tuhan akan menyapa kami dengan kasih-Mu yang luar biasa, supaya atas setiap pergumulan hidup kami tidak kalah. Dalam setiap permasalahan yang kami hadapi, tidak menghilangkan sukacita kami. Karena di dalam Engkau ada pengharapan yang tidak mengecewakan. Ya Tuhan, terima kasih. Kami akan melakukan aktivitas kami. Kami mohon Tuhan yang menyertai, melindungi dan memberkati kami, supaya setiap aktivitas yang akan kami lakukan di sepanjang hari ini dapat kami lakukan dengan baik, dan di dalamnya kami memuliakan nama Tuhan. Kami mohon penyertaan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat yang kami puji, sembah dan muliakan kini dan sepanjang masa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, selamat melakukan aktivitas dalam kasih penyertaan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin.